dan ketika yang bersangkutan ini kemudian terpilih menjadi wakil rakyat, Iya. itu resikonya adalah dia harus mengembalikan modal. Mau tidak mau. Mau tidak mau, dan itu berarti apa? Berarti terjadinya korupsi politik. Oke. Hai sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Francisca dalam acara podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik sahabat-sahabat Bawaslu yang sedang menonton dimanapun sahabat-sahabat berada, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah mengetahui siapa beliau ini ya. Kalau saya jujur, saya baru kenal, tapi mudah-mudahan dialog ini bisa mempererat kedepannya nanti hubungan pertemanan saya dengan beliau. Siapa tahu kedepannya saya bisa jadi mahasiswa. Oke sahabat Bawaslu, kita akan langsung saja perkenalkan. Beliau adalah Bapak Mada Sukmajati. Selamat sore Bapak. Selamat sore, salam sehat selalu Mbak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya Pak ya. Baik, untuk sahabat-sahabat Bawaslu mungkin di rumah masih ada yang belum familiar gitu Pak. Bapak boleh menceritakan sedikit background Bapak gitu Pak sama sahabat-sahabat sekalian? Ya, nama saya Mada Sukmajati. Saya adalah staf pengajar Mbak di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Visipol UGM. Dan salah satu minat kajian saya adalah soal pemilu. Oke, berarti konsen Bapak memang di pemilu itu dari kapan nih Pak kalau boleh tahu? Dari pemilu menjelang pemilu 2014, ya, sekitar 2012 kami. Sekitar 2012. Ketika kami menyelenggarakan riset kolaboratif tentang politik uang dengan Australian National University di Australia. Di Australia, oke sahabat Bawaslu, udah kedengeran kan ini arahnya mau kemana gitu kan obrolannya. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu sekalian nih harus pantengin terus podcast ini sampai selesai karena obrolannya akan menarik ke depannya. Oke, Pak Mada, saya akan bertanya-tanya nih, mungkin agak sedikit berat tapi nanti dibawa ringan aja Pak. Biar sahabat-sahabat sekalian juga nggak bosen gitu ya Pak dengerin kita. Oke, Pak, untuk tantangan-tantangan penyelenggaraan pemilu di 2024 nih Pak, yang akan dihadapi itu dalam pemilu 2024 ini kira-kira gimana sih Pak? Apa aja sih gitu? Ya ada beberapa tantangan ya yang sebenarnya tantangan ini juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya Mbak. Iya. Jadi misalnya praktek pembelian suara atau politik uang. Politik identitas, ujaran kebencian dan berita palsu, juga hal-hal yang terkait dengan netralitas ASN. Ya. Jadi ini tantangan-tantangan yang di pemilu-pemilu sebelumnya itu selalu terjadi dan kita juga harus mengantisipasi hal yang sama akan berulang di pemilu 2024 nanti. Oke, itu yang harus kita antisipasi dari sekarang gitu ya Pak? Oke. Dan terkait nih Pak, untuk politik uang sendiri mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah familiar untuk kata-kata politik uang gitu kan. Tapi sebenarnya kayak gimana sih Pak politik uang itu gitu kan? Bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat sekalian? Ya, secara sederhana politik uang itu adalah pemberian uang atau dalam bentuk yang lain Mbak, yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam rangka mempengaruhi pilihan dari para pemilih. Sehingga pemilih itu tidak lagi mendasarkan pilihannya pada visi misi program dari peserta pemilu tersebut, tapi lebih mendasarkan ke pemberian uang atau dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Jadi money politik itu nggak mesti bentuknya money. Tidak berarti bentuknya money. Sekarang ini sudah banyak ya, sudah canggih variasinya. Sudah canggih. Betul. Bisa e-money mungkin Pak? Bisa e-money, bisa mungkin juga pulsa dan seterusnya. Dan mungkin bisa dalam bentuk lain. Kalau misalnya dalam bentuk janji gitu Pak? Bisa, itu juga. Itu termasuk money politik? Ya, tapi tentu saja kadarnya lebih tidak berat ya. Lebih tidak berat dibandingkan dengan yang pemberian barang uang atau barang dalam bentuk yang lain itu. Ya, dalam bentuk yang lain itu misalnya bisa sembako juga Mbak. Sembako. Bisa minyak, bisa beras, mie instan, minyak goreng dan seterusnya. Saya juga pernah dengar tuh Pak, bentuknya bisa ternyata ada hewan ternak gitu juga ya? Macam-macam sekarang variasinya bermacam-macam ini politik, sehingga pemilih itu sebenarnya harusnya lebih waspada ya sekarang. Karena
bentuk pembelian suara itu tidak hanya dalam berupa pemberian uang, tapi juga pemberian dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain, oke. Untuk pola-polanya sendiri, pola-pola dari money politik ini gimana sih Pak? Pola-polanya banyak ya, tapi misalnya saja praktek pembelian suara atau politik uang ini akan lebih rentan menjelang hari H pemungutan suara. Hari H? Nah, jadi ada masa tenang itu Mbak, itu sebenarnya justru kita tidak boleh lengah gitu. Tidak boleh tenang Pak? Tidak boleh tenang, harus waspada karena justru di situ potensi terjadinya pembelian suara itu akan semakin besar. Oh, oke. Hari tenang itu malah jadi potensi money politik akan... Bisa jadi, karena teorinya tadi semakin mendekati hari H pemungutan suara itu semakin rentan. Oke, berarti sahabat-sahabat sekalian juga harus itu. Iya, harus kan waspada. Dulu ada istilah serangan fajar, Betul. serangan duha. Sekarang ini sudah ada bahkan serangan duhur gitu ya. Tapi ini istilah-istilah yang harusnya ya tidak bisa dipakai karena kan kesannya kan bias gitu ya. Betul tapi ini menunjukkan bahwa praktek pembelian suara itu sudah semakin canggih dan sudah semakin intensif. Betul. Sehingga kewaspadaan itu juga sebenarnya lebih perlu ditingkatkan lagi di kalangan pemilih karena ini adalah sesuatu yang negatif Mbak, pembelian suara itu. Oke Pak, untuk agar kita ketahui sahabat-sahabat sekalian juga untuk ketahui nih aktor politik dalam money politik ini siapa sih Pak? Ya. Siapa aja sih gitu kan? Ya aktornya yang bisa melakukan pembelian suara itu sebenarnya ya semua pihak. Gitu. Semua pihak. Dari sisi pesertanya, dari sisi pemilihnya, bahkan dari sisi penyelenggaranya itu juga bisa. Ya dulu memang di pemilu 2014 ya. Itu mungkin lebih banyak dari sisi pesertanya, tapi belakangan ini kan demand dari sisi pemilihnya itu kan juga tidak sedikit ya. Ada spanduk di sebuah wilayah yang secara terang-terangan mengatakan kami menerima politik uang dan seterusnya. Oh, Bapak pernah menemui itu Pak? Banyak itu banyak. terjadi. Banyak itu. Di DIY sendiri khususnya memang ada seperti itu kurang lebih? Di DIY saya harus cek lagi ya datanya, saya lupa ini. Tapi di beberapa daerah itu ada. Ada seperti itu? Ya, jadi sudah terang-terangan. Dan saya kira di DIY juga ada itu. Karena ya politik uang itu meskipun sebenarnya ilegal ya. Betul. Bahkan MUI itu juga sudah mengharamkan itu politik uang. Tapi di lapangan ketika pemilu itu ya prakteknya adalah itu semakin marak gitu. Betul. Dan itu tadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, ini aktornya siapa ya? Akhirnya ini bisa saja terjadi tidak hanya dari sisi peserta pemilunya, tapi dari sisi pemilihnya. Bahkan dari sisi penyelenggaranya juga bisa. Oh gitu Pak? Iya, dari sisi penyelenggaranya dengan cara membeli penyelenggaranya untuk ngotak-ngatik rekapitulasi suaranya atau jumlah perolehan suara itu juga bisa. Ya, jadi ini bisa terjadi di semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kepemiluan. Sehingga kewaspadaan itu ya harus berlaku di tiga aktor ini, penyelenggara, peserta dan pemilih. Berarti semuanya memang harus punya kesadaran masing-masing dan mengetahui apa dampak buruknya gitu Pak. Oke, mungkin selain membicarakan tentang aktornya tadi, polanya tadi, sahabat-sahabat di rumah juga mungkin perlu mengetahui nih Pak, sebenarnya dampak terburuk dari money politik ini sendiri itu apa sih Pak gitu? Dampak terburuknya itu adalah membengkaknya biaya politik dari para peserta pemilu. Betul sekali. Sehingga ketika biaya politik itu membengkak, ongkos politik itu menjadi mahal. Dan ketika yang bersangkutan ini kemudian terpilih menjadi wakil rakyat, itu resikonya adalah dia harus mengembalikan modal. Mau tidak mau. Mau tidak mau, dan itu berarti apa? Berarti terjadinya korupsi politik. Sehingga dampak politik uang itu ya korupsi politik, penyalahgunaan kewenangan ketika yang bersangkutan itu sudah menjabat. Karena kan mau tidak mau mereka harus mengembalikan modal. Ini kan uang yang harus dikembalikan gitu. Betul. Nah itu kalau kita bicara korupsi ya berarti dampaknya kan juga akan kemana-mana. Iya, karena itu memang udah extraordinary crime ya Pak ya. Terbengkalainya pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan seterusnya dan lain sebagainya. Sampai nanti kalau misalnya dari money politik ini
akan membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya merugikan masyarakat sendiri. Bisa. Ya, karena misalnya akhirnya kebijakannya dari wakil rakyat terpilih itu hanya menguntungkan ya konstituennya saja. Betul. yang kemarin memberikan dukungan setelah diberikan uang. Yang lain yang tidak mendukung dia kemudian didiskriminasi, diabaikan oleh kebijakan publik. Ini tentu saja tidak sehat. Bukan tata kelola pemerintahan seperti ini yang kita harapkan. Betul. Jadi bukan dampak 100.000 yang dibagikan itu langsung kelihatan. Ya. Tapi nanti dampak ke depan yang akan luar biasa. Betul. Karena nanti tatanan pemerintah kita yang akan jadi karena kacau. Ketika transaksi itu sudah terjadi kan, saya sebagai pemberi misalnya sebagai peserta pemilu yang memberikan uang kepada pemilih, dan ketika pemilih itu memilih saya, dan ketika saya terpilih, dan ketika yang bersangkutan ini meminta akuntabilitas kepada saya kan mengatakan, loh kita kan sudah selesai transaksi kita. Anda saya kasih 100.000, Anda memilih saya, sudah selesai. Sehingga ya Anda tidak berhak meminta akuntabilitas kepada berarti saya. Nggak usah nanya-nanya gitu lagi. Kan ya, Pak? Urusan saya sendiri gitu. Itu akan kan bahaya sekali. Kekacauan luar biasa nantinya, dari sisi tata kelola pemerintahan, itu akan sangat beresiko. Betul sekali. Ternyata dampaknya seberat itu loh gitu kan. Jadi masyarakat dan sahabat-sahabat Bawaslu yang mungkin kaum milenial nih harusnya udah melek gitu loh. Harusnya ini tuh nggak cuman kayak 100.000, ya udahlah 100.000 doang gitu kan. Tidak sesederhana itu. Karena ada ada dimensi simboliknya. Ketika 100.000 itu sebenarnya yang dipertaruhkan itu adalah hak politik. Hak menjadi warga negara. Hak menjadi warga negara itu adalah hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Hak untuk diperlakukan sama dan seterusnya. Jadi ketika 100.000 itu sebenarnya implikasinya besar sekali. Karena di situ hak warga negara digadaikan, hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik itu kemudian dipertaruhkan dan seterusnya. Jadi masyarakat awam sekalipun itu harus mulai aware deh gitu kan. Bukan masalah ini udahlah amplop segini doang, tapi kedepannya nih kita akan memiliki kekacauan yang luar biasa. Kalau misalnya kayak gitu dibiarin aja gitu ya Pak ya. Karena meskipun kita tahu ya Mbak ya, situasi ekonomi itu kan seringkali juga tidak mudah. Sehingga godaan-godaan itu sangat besar sekali ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi butuh misalnya mau masak tapi berasnya habis, habis, gas habis, listrik habis, tapi kemudian tiba-tiba ada yang memberikan uang 100.000 kan. Ada yang ngetok pintu gitu kan. Tapi itulah godaannya Mbak, yang memang tidak mudah, memang tidak tidak gampang untuk menolaknya. Tapi dengan kesadaran seperti itu tadi Mbak, bahwa ini yang harga yang dipertaruhkan itu jauh lebih besar loh dari sekedar 100.000. Itu mudah-mudahan kita berharap masyarakat kita kemudian bisa berupaya lebih optimal lagi dalam memerangi praktek-praktek pembelian suara atau politik uang di pemilu. Jadi mulai sadarlah ya gitu ya, mulai dibangkitkan lagi kesadarannya, awareness-nya gitu ya Pak. Oke Pak, kalau tadi kita sudah membicarakan dampak-dampaknya yang itu lumayan seram kan Pak. Kita akan membicarakan gimana sih bisa kita mencegah money politik nih. Cara-cara kita sesimpel apa sih gitu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam gitu. Yang pertama tentu saja adalah kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bahwa sebagai warga negara itu kita memiliki hak untuk meminta akuntabilitas kepada pemerintah, kepada wakil-wakil rakyat yang notabene kita pilih melalui pemilu. Nah, sehingga kemudian dengan kesadaran seperti ini, maka praktek-praktek tadi pembelian suara itu kemudian bisa kita minimalisir. Ya, jadi cara mungkin perlu kita kembangkan, terutama generasi muda ini Mbak. Betul cara sekali, berpikir yang jangka panjang, yang lebih rasional, tidak jangka pendek, tidak pragmatis gitu ya. Karena bagaimanapun juga generasi-generasi muda ini kan nanti yang akan meneruskan generasi-generasi sekarang. Dan kita tidak berharap generasi-generasi muda yang akan meneruskan itu akan meniru generasi yang penuh dengan tadi hal-hal yang sebenarnya bersifat ilegal. Karena kalau enggak ya berarti enggak ada bedanya generasi muda. Nah, kita berharap generasi muda bisa lebih berupaya lah untuk kemudian memerangi politik uang dengan berbagai caranya,
sesimpel apapun itu, sesederhana apapun itu, sekecil apapun upayanya yang dilakukan. Berarti mulai dari diri sendiri mungkin mulai ya, dari Pak? diri sendiri, tapi nanti bisa juga diperluas, misalnya membuat komunitas-komunitas, yang kemudian dari situ gerakannya juga bisa lebih diperluas lagi. Di DIY ini juga ada beberapa desa yang mencanangkan program desa anti politik uang. Oh iya. Itu saya kira kayaknya penting. ini cikal bakal desa politik uang yang ada di Indonesia nih, kayaknya cikal bakalnya dari saya kira Jogja begitu. nggak Ya, sih, Pak? betul. Itu sangat menginspirasi Sangat sekali. menginspirasi, Ya, tapi betul, pada betul. sisi yang lain harus diimbangi ya tadi ya dengan pendidikan. Jadi itu pendidikan pemilih, tapi juga pendidikan pemilih itu harus diimbangi dengan pendidikan politik dan juga pendidikan kewarganegaraan. Oke. Ya, Betul. jadi bahwa mendudukkan bahwa kita itu adalah subjek dari sistem politik di Indonesia. Kita ini tidak hanya sekedar subjek yang tidak hanya sekedar objek yang bisa dipermainkan sana Betul. sini, ditendang sana, dilempar sini, dan kita nggak mau itu. Iya. Sebagai orang muda harusnya tidak mau itu. Kita nggak mau jadiin objek aja nih. Tidak gitu mau kan. jadi, harus kita menjadi- punya kecerdasan juga Betul, untuk berpikir betul, gitu ya, dan Pak. melakukan perubahan tentu saja. Oke, betul. Baik, baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Bapak, untuk closing statement nih. Ya. Gimana sih cara ngebangkitin semangat lagi? Mungkin kedengarannya kayak sudah semakin banyak masyarakat secara luas, mungkin bahkan mungkin generasi-generasi muda kita ada kecenderungan lebih apatis gitu terhadap udahlah pemilu mah gitu-gitu doang gitu kan. Ya udah sih money politik daripada nggak dapat apa-apa. Saya kadang dengar kayak gitu miris juga dengernya gitu kan. Cuman apa yang sekiranya Bapak bisa sampaikan untuk menginspirasi sahabat-sahabat sekalian? Ya, kita sudah tahu ya bahwa dampak dari politik uang atau pembelian suara dalam pemilu itu sebenarnya sangat besar ya, tidak sederhana. Sehingga kemudian kita berharap ada upaya-upaya yang sifatnya mikro sampai ke yang makro untuk memerangi praktek-praktek politik uang itu. Sekali lagi Mbak, kita tidak ingin ambisi mulu-mulu idealis. Betul. Yang sederhana saja, yang kecil-kecil saja mulai dari diri sendiri, dan itu kita berharap itu nanti akan bisa menular ke yang lain, sehingga kemudian dengan cara seperti ini kita bisa memerangi praktek-praktek ilegalitas dalam pemilu kita, termasuk pembelian suara atau politik uang itu. Karena kalau tidak sekarang Mbak, kapan lagi kita akan melakukan perubahan? Ini mumpung ada momentum pemilu 2024. 2024 itu sebentar lagi loh. Yang sebentar gitu kan? lagi, yang di situ ada banyak harapan, ada banyak optimisme yang kemudian bisa kita nanti realisasikan dengan upaya tadi, berbagai macam upaya termasuk dalam memerangi praktek politik uang. Kita berharap 2024 ini generasi muda kita tidak apatis tentu saja, karena itu adalah momentum perubahan, dan kemudian ada upaya-upaya yang sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, yang kemudian dilakukan oleh kaum muda ini untuk melakukan perubahan. Perubahan kita saya kira terletak kuncinya pada kaum muda ini, Mbak. Anak-anak muda. Anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Sehingga kita sangat berharap peran mereka dalam melakukan perubahan. Perubahan tentu saja yang lebih baik ya. Yang lebih baik, demi betul. kesejahteraan bersama, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat kita semua. Iya. Mungkin yang muda-muda ini mulai bisa menginspirasi keluarganya, gitu kan, lingkungan sekitarnya, gitu Pak, untuk bisa mengambil perubahan ke arah yang lebih baik, gitu ya Pak. Ya. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, tapi kan selalu ada langkah pertama untuk setiap perubahan besar. Betul. Dan itu kita tunggu tentu saja dari orang-orang muda itu. Langkah-langkah pertama yang kemudian akan berujung pada perubahan tatanan politik kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu yang sedang mendengarkan podcast ini, mudah-mudahan dapat inspirasi baru nih ya dari podcast yang sudah kita lakukan hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan sering melakukan diskusi ini Pak. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya Pak ya. Oke, demikian sahabat-sahabat Bawaslu, mudah-mudahan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian di rumah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Francisca mohon pamit. Bye-bye. Bapak silakan. Terima kasih.